Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dr. Dimas mengupas masalah kesehatan reproduksi wanita. Berbagi ilmu, berbagi manfaat. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang kebiasaan yang masih sering dilakukan oleh wanita-wanita di Indonesia, terutama yang mungkin tinggalnya di daerah pedesaan, yaitu pijat perut dengan tujuan macam-macam ya. Misalnya pada yang hamil untuk membalik atau memutar posisi bayi, atau pada yang ada keluhan di perut bawah ingin meringankan keluhan atau dijanjikan bahwa keluhannya atau penyakitnya akan membaik. Jadi begini teman-teman, saya mungkin sebulan atau 2 bulan lalu itu mendapati pasien dengan tumor kandungan. Sebenarnya tumornya jinak ya, tumornya jinak, tapi datang dengan keluhan perut yang sudah sangat membesar, kemudian dia ada gangguan buang air besar, dan hingga menyebabkan gangguan elektrolit yang menyebabkan dia itu penurunan kesadaran, bahkan sampai dipasang selang nafas. Nah, ternyata dari riwayatnya, karena pasien itu merasa ada benjolan di perut bawah ya, kemudian bertanya-tanya kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada seperti biasa orang-orang pintar di daerahnya, dan disarankan untuk dilakukan pijat perut. Namun ternyata setelah dilakukan pijat perut, keluhannya itu tidak membaik, bahkan justru memburuk hingga terjadi masalah penurunan kesadaran hingga akhirnya masuk ke ruang perawatan intensif. Hal-hal yang seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi selama kita tahu betapa berisikonya tindakan-tindakan yang memanipulasi terlalu berlebih organ-organ perut dari luar ya. Karena begini, prinsipnya organ di dalam perut kita itu ada banyak ya, ada usus, ada organ-organ kandungan seperti rahim, indung telur, dan juga ada organ-organ saluran kemih seperti ginjal, saluran kemih, dan kandung kemih. Dan bila ada keluhan, biasanya yang akan dikeluhkan itu adalah nyeri. Nah, nyeri ini teman-teman sifatnya itu sangat subjektif dan sangat beragam. Jadi tidak bisa satu nyeri itu mungkin keluhannya sama ya antar pasien begitu ya, mungkin sharing. Saya ada keluhan nyeri di perut bawah, satunya juga ada nyeri di perut bawah. Belum tentu nyeri di perut bawah itu berasal dari organ yang sama, karena sangat banyak dan sangat beragam organ di dalam perut. Dan tentu untuk memastikan nyerinya itu dari mana, itu harus dikonsultasikan kepada tenaga yang profesional ya, kepada tenaga yang profesional. Misalnya ya dokter, atau kalau misalnya ada kecurigaan suatu masalah kandungan, ke dokter kandungan. Misalnya ada kecurigaan masalah usus ya ke dokter bedah atau bedah perut. Misalnya ada kecurigaan suatu masalah yang bukan bagian bedah, bisa ke dokter penyakit dalam. Kalau pencarian informasi itu tidak pada orang yang tepat, dan karena mungkin backgroundnya takut ke dokter, takut dioperasi dan sebagainya, atau mungkin justru takut menerima kenyataan misalnya. Tapi kalau datang ke orang pintar, ke paranormal, ke orang dukun, kenapa kok tidak merasa takut ya? Itu kadang-kadang yang seringkali menjadi pertanyaan saya ya, padahal background profesionalnya, background pendidikannya tidak jelas ya, tidak ada sertifikasi yang jelas, tidak ada organisasi profesi yang jelas. Kalau ada masalah ya ujung-ujungnya dikembalikan ke rumah sakit, dan kita para dokter yang harus menyelesaikan. Dan bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan justru jatuhnya lebih banyak daripada kalau datang sejak awal ke dokter. Kalau datangnya ke dukun, misalnya ke dukun pijat ya, atau mungkin bagi yang hamil ke dukun bayi ya, yang bisa memberikan jasa ya, dalam tanda kutip jasa pijat, itu kan
ilmunya ilmu terawang ya, ilmu yang tidak berdasarkan basis ilmiah, tidak berdasarkan data-data yang teruji ya, yang hanya pengalaman, hanya yang testimoni begitu ya, dan pengalaman dan testimoni ini tidak bisa dijadikan suatu dasar untuk pengobatan ya. Tentu saya tidak bisa melarang untuk melakukan pijat, tapi mohon lakukan dengan wajar dan hati-hati. Kalau bisa atau mungkin jangan dilakukan pemijatan di area perut ya, baik itu untuk anak-anak, apalagi bayi, bahkan orang dewasa sekalipun ya, hindari pemijatan di daerah perut. Kenapa begitu? Karena begini, organ perut itu isinya banyak dan semuanya organ lunak. Tidak ada satupun organ dalam perut itu organ keras. Organ keras contohnya apa? Tulang, gigi, kuku, itu organ keras. Tapi kalau di perut itu semuanya organ lunak. Isinya usus, rahim, indung telur, kandung kemih, ginjal, semuanya organ lunak. Dan Anda bayangkan organ lunak yang empuk seperti itu, kemudian dilakukan pemijatan dari luar, ya, apalagi pemijatnya dengan ekstrim, berusaha dipelintir, berusaha dijunjung posisinya, diperbaiki posisinya, itu sangat-sangat berbahaya, ya. Pada organ usus apa yang bisa terjadi? Bisa terjadi kepelintir ya, keputer gitu ya, twisting atau kepeluntir ya, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan usus itu tersumbat ya. Anda bayangkan selang air itu dialiri air begitu ya, kemudian Anda pelintir, itu kan akan buntu. Kalau buntu, bahayanya apa? Usus tidak bisa mengerjakan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga usus akan kembung, tidak bisa BAB, bahkan bisa robek di dalam, dan itu sangat-sangat mengancam nyawa ya. Repotnya lagi kalau masih sudah terjadi komplikasi, masih juga takut ke dokter atau ke rumah sakit ya. Mungkin alasannya banyak, tapi mohon dipertimbangkan dengan baik dan dan penuh tanggung jawab hal-hal seperti ini ya. Kemudian apa yang bisa terjadi kalau dilakukan pada ibu hamil ya? Kita tahu sendiri bahwa hamil itu isinya 3, janin, ketuban, dan plasenta. Kemudian itu tiga-tiganya itu barang lunak, nggak ada yang barang keras. Kemudian dipijat, dipelintir, diputar, dipindah posisinya dari bawah ke atas, itu sangat-sangat berisiko ya. Pertama, pada janinnya kalau kebetulan bisa diputar ya, itu bisa menyebabkan apa? Lilitan tali pusat misalnya, kejiret di lehernya, dan bisa menyebabkan bayinya meninggal. Yang kedua, ari-arinya bisa lepas di dalam, atau kita kenal di dunia kedokteran namanya solusio plasenta, dan itu sangat berbahaya untuk ibu dan akan sangat banyak menimbulkan komplikasi di organ-organ yang lain seperti di ginjal, bahkan bisa meninggal dunia ya. Kemudian bisa terjadi robekan rahim karena terlalu ekstrim pemijatannya atau karena komplikasi dari solusio plasentanya itu tadi. Dan ini bukan sekali 2 kali saya mendapati hal-hal seperti ini ya, terutama memang masyarakat yang masih tinggal di area pedesaan. Mohon, karena sekarang sudah banyak cara untuk mencari informasi ya. Carilah informasi dari Google misalnya ya. Cari yang tepat ya, cari cara informasi yang tepat dan jangan denial ya. Jangan denial itu jangan menyangkal kalau memang harus ke dokter dan memilih ke pengobatan alternatif, dukun dan sebagainya yang kadang-kadang tidak menambah solusi tapi menambah masalah ya. Kemudian misalnya pada organ perkemihan ya, organ-organ berkemih, itu juga bisa terjadi masalah. Misalnya bisa terjadi robekan, bisa terjadi mungkin gangguan berkemih apapun bentuknya ya. Karena organ berkemih kita itu dekat sekali dengan rahim, dekat sekali dengan permukaan perut ya. Kalau salah pijat bisa terjadi masalah ya. Kemudian sebenarnya apa boleh atau tidak sih dok pijat itu? Pijat itu boleh, tapi terutama untuk keluhan otot dan tulang ya, bukan untuk keluhan perut. Fokus saja sama otot dan tulang. Misalnya linu ya, capek, boleh dilakukan pemijatan dengan pemijatan yang wajar, dan pastikan dulu tidak ada masalah yang perlu ditangani secara medis. Misalnya ada patah tulang ya jangan dipijat ya. Kalau hanya pegel-pegel habis bepergian jauh silahkan saja ya. Tapi kalau sudah jelas-jelas riwayat patah tulang misalnya, jangan dipaksa pijat, karena kalau salah posisi nanti bisa banyak komplikasinya. Misalnya panjangnya kanan dan kiri jadi tidak sama,
kalau patah tulang ya karena dipaksa pijat. Kemudian bengkak kanan kiri tidak sama besarnya, atau justru harus mengalami pendarahan yang hebat hingga amputasi karena komplikasi pijat, atau nekrotik. Nekrotik itu kerusakan jaringan yang sudah sangat jelek sehingga warnanya hitam ya akibat tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan itu nanti ujung-ujungnya dikembalikan ke dokter tulang. Nah, hal-hal yang seperti ini sebaiknya dipahami kemudian dilaksanakan ya. Jangan mudah sekali sedikit-sedikit minta ke dukun, minta ke tukang pijat. Yang saya sayangkan tuh kadang-kadang justru mengeluarkan uang lebih banyak ya untuk ke pengobatan hal yang seperti itu, dan dengan luaran atau hasil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Mungkin ada yang berhasil ya, kebetulan tidak terjadi apa-apa, tapi pasti ada beberapa yang bermasalah yang tidak dilaporkan. Dan testimoni, sekali lagi, testimoni dan pengalaman itu tidak bisa dijadikan landasan utama atau alasan utama untuk memilih suatu pengobatan ya. Jadi harus hati-hati. Misalnya pada kandungan ya, gejala kandungan, ada benjolan di perut bawah ya, ada benjolan di perut bawah, kemudian keluhannya mungkin ada campuran nyeri, gangguan tidak nyaman di perut bawah, anyang-anyangan begitu ya, rasanya penuh, rasanya berat. Nah, itu kan benjolan itu ada banyak, belum tentu juga itu pasti dari organ kandungan. Jadi harus dikonfirmasi terlebih dahulu ya, tidak semua perut bawah itu juga kandungan. Nah, yang begini ini sebaiknya sejak awal ke dokter dulu dipastikan apa masalahnya, kemudian temuan dari dokter itu apa ya. Tidak ujuk-ujuk takut ke dokter, memilih ke orang pintar dalam tanda kutip ya, kemudian disarankan untuk pijat perut mungkin beberapa kali gitu ya, dijanjikan hal-hal yang tidak wajar, misalnya bisa hilang, nanti pengobatan setelah sekian kali bisa membaik ya dengan biaya yang mungkin tidak murah. Kemudian misalnya dilakukan pemijatan, lah apesnya misalnya itu kista ovarium. Setelah dilakukan pemijatan ternyata ternyata pecah di dalam ya. Apa bisa dikerjakan tindakan lanjutan di tempat pijat? Tidak akan bisa, karena tata laksana utama kista ovarium yang pecah di dalam itu satu-satunya cara hanya operasi, di mana cairan kista yang sudah pecah di dalam tuh harus dikeluarkan, karena kalau tidak bisa menjadi masalah, bisa merusak organ-organ lain, bisa terjadi infeksi dan bisa berakibat fatal pada pasiennya. Jadi mohon berhati-hati dan lakukan dengan penuh tanggung jawab ya, bila memang perlu melakukan pilihan pengobatan yang non medis ya. Pastikan Anda sadar penuh risiko, kemudian manfaatnya, dan lebih banyak mana antara risiko dan manfaatnya. Zaman sekarang ini sudah serba mudah. Anda mencari dokter tinggal ketik di Google, HP juga sudah sampai ke pelosok-pelosok desa, semua orang punya HP. Rasanya tidak ada alasan untuk tidak bisa mendapatkan informasi yang tepat dan benar ya. Jadi pastikan kalau urusan-urusan medis, datanglah ke tenaga profesional yang memang ahli di bidangnya ya. Jangan hanya mengandalkan cerita orang, jangan hanya mengandalkan testimoni tetangga, jangan hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa berbeda antar satu pasien dengan pasien yang lainnya. Sekali lagi, nyeri di perut itu sangat banyak penyebabnya dan sangat beragam organ yang bisa bermasalah di situ. Mungkin yang terkenal ya usus buntu, itu nyeri perut ya. Kista ovarium itu kadang-kadang nyeri perut. Hamil di luar kandungan itu juga nyeri perut. Masalah usus, kolik abdomen misalnya tidak bisa BAB, sebah, itu juga nyeri perut kadang-kadang ya. Jadi sangat banyak ya, apalagi misalnya berulang setiap sebulan sekali kok keluar terus dan rutin di titik yang sama ya. Jangan kemudian tetap maksa ke pengobatan-pengobatan yang alternatif. Tentu saya tidak menghalang-halangi bagi siapapun yang pengen pengobatan alternatif, tapi
saya selalu mengingatkan alternatif itu adalah pengobatan tambahan atau komplementer atau pelengkap. Jadi judulnya saja alternatif, ya berarti kan pilihan kedua, bukan pilihan utama. Oleh karena itu, gunakan sebagaimana mestinya. Yang utama adalah ke tenaga medis, maka ya lakukan ke tenaga medis terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat supaya tidak ada lagi kasus-kasus datang ke kami para dokter dengan komplikasi yang sudah terlalu ekstrim, terlalu berat akibat tindakan-tindakan pengobatan di luar pengobatan medis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.